Mari kita berdoa sekali lagi untuk berita firman Tuhan. Puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga. Kami punya Allah yang begitu baik. Engkau Gembala kami yang begitu agung, setia dan adil. Kami punya Allah yang menciptakan kali, langit, bumi, serta segala isinya. Kami bisa menikmati Natal dengan begitu baik dan begitu indahnya Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satu pengharapan kami. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang kami tujukan pada Engkau pengharapan kami, betul-betul merupakan suatu kenikmatan bagi kami untuk menikmati pengharapan dengan baik-baik. Berkati ya Tuhan acara ini Tuhan, supaya Engkau kuasai hamba-Mu, di tengah-tengah kelelahan pun tetap Engkau berikan kekuatan serta ekstra supaya kami bisa sampaikan ada kebenaran yang betul-betul dari Engkau ya Bapa. Sehingga firman Tuhan pada jatuh pada tempat yang baik dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, nama siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada siang ini saya akan bicara mengenai Natal, tetap adalah pusatnya Kristus. Di sini kita akan membaca dalam kitab Yesaya 8 ayat pasal 21 sampai pasal 9 sampai 6, yaitu saya beri judul adalah Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita, saudara. Karena Natal telah tiba dan kita punya pengharapan. Mari kita baca dalam Yesaya 8 ayat 21 sampai 9, 1 sampai 6, saudara. Ayat 21 sudah kita tampilkan, saudara. Yesaya 8 ayat 21. Saudara. Sudah ketemu? Bisa ditampilkan di depan. Oke ya. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menghadap ke langit, 22, dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Tali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Itu ayat satunya, 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3. Sebab kuk yang menekankannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Natal ini, seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Yesus Kristus, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Yesus bukan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6 yang terakhir, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Itu ayat Yesaya 8, 21 sampai 9, 1 sampai 6, saudara-saudara.
Setelah hari ini kita bicara mengenai pengharapan kita. Kita lebih dulu akan membedakan antara pengharapan kita dengan pengharapan Kristus, saudara. Setelah pengharapan menurut duniawi, beda dengan pengharapan menurut cara Tuhan. Sudut pandangnya berbeda. Orang duniawi itu menganggap kalau pengharapan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang berpendidikan tinggi, jabatan tinggi, punya istri, anak yang hebat, punya perusahaan, namanya terkenal, macam-macam hal yang bertumpuk di dunia itu, sehingga mereka ada kekurangan secara duniawi, itu dikatakan orang ini loh, orang yang punya pengharapan. Itu secara duniawi, saudara. Jadi kalau orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang terkena penyakit terus-menerus yang tidak mungkin sembuh, orang yang punya problem berat dalam rumah tangganya, orang yang rumahnya kontrak-kontrak terus, pokoknya semua keadaan yang serba tidak cukup, itu dikatakan secara duniawi mereka tidak punya pengharapan. Jadi menurut duniawi, pengharapan itu hanya dipandang dari sisi jasmani. Kalau orang itu cukup kaya, terkenal, jabatan, macam-macam, saudara, ini orang hebat. Ini orang punya pengharapan. Dalam rumah tangga demikian juga banyak ibu-ibu mengatakan anak saya 5, 3 hebat. 2 lah saja ada pengharapan karena 3 itu punya perusahaan, punya gelar, punya banyak anak, banyak kekayaannya. Yang 2 ini ya cukup-cukup. Sehingga dikatakan kalau 2 ini kurang pengharapan. Kalau 3 ini wah pengharapannya luar biasa, masa depannya sangat cerah sekali. Setelah itu pandangan sudut dunia. Kalau pandangan sudut Tuhan apakah seperti itu? Pandangan dunia seperti itu, tapi pandangan Tuhan itu beda. Yang dikatakan pengharapan di dalam Kristus adalah bersifat kekal, bersifat rohani. Bagaimana punya pengharapan dalam Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat sebagai pengampun dosa kita. Hidup kekal di surga, bebas pada hukuman. Itu pengharapan sebagai anak Tuhan. Makanya pengharapan sebagai anak Tuhan itu ada satu kehidupan setelah kematian. Tapi pengharapan dunia itu hanya dipandang sudut selama saudara hidup. Dia tidak punya pengharapan setelah kematian, mau pergi kemana tidak ada apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kalau kita sebagai anak manusia pada waktu ditanya, pengharapan apa yang ada dalam Kristus? Setelah pengharapan yang Kristus sudah sediakan kepada kita dan rumah di surga. Rumah yang begitu kekal, itu pengharapan kita sebagai anak Tuhan. Itu beda sekali, saudara. Setelah kita bahas di dalam khotbah kita, apa yang dimaksud dengan pandangan itu benar. Kalau sudah baca dalam ayat 8, Yesaya 8 ayat 21, saudara. Sebagai dari firman kita yang kita baca mulai menunjukkan keadaan penderitaan tanpa harapan. Dikatakan lalu lalang. Mereka mengembara tanpa tempat tinggal. Karena dosa yang mereka buat. Mereka melarat dan lapar. Sehingga mereka mengutuki rajanya dan Allahnya. Secara duniawi, ini orang-orang yang tidak punya pengharapan yang dikatakan Yesaya 8 ayat 21. Dan mereka punya pengharapan kalau mereka kaya. Ada jabatan tinggi, pendidikan tinggi. Saudara, apakah pandangan dunia ini betul, saudara? Ini yang akan kita bahas, saudara. Saudara, banyak orang ditipu oleh pengharapan duniawi. Yang semua palsu dan sementara. Dan kalau mereka sudah melihat itu palsu dan sementara, mereka mereka memperjuangkan itu secara mati-matian, saudara. Untuk mendapatkan pendidikan, atau kekayaan, atau jabatan, dengan segala macam cara mereka tempuh. Sehingga seolah mereka, kalau hal itu terjadi di dunia, mereka punya pengharapan. Padahal semua itu semu dan sementara. Mereka seringkali mengejar kesementaraan itu dengan serius sekali. Dan mereka kalau tidak mengejar kekekalan itu dengan serius, seolah-olah kekayaan itu segala-galanya. Kalau kekekalan itu tidak dihitung, urusan nanti lah.
Urusan dosa-dosa, urusan mati yang mati nanti. Pokoknya kita ini saat ini masih muda, baru menikah, bagaimana kita punya kekayaan, bagaimana kita menumpuk kekayaan dengan berbagai macam cara mereka tempuh. Saudara. Saya masih ingat dalam keadaan saya dulu sebelum jadi anak Tuhan. Saya merasa masih muda, saya bekerja setelah kuliah. Apapun cara kita tempuh, baik itu secara duniawi maupun secara spiritual. Seringkali orang pergi ke dukun-dukun. Mereka pergi ke paranormal, mereka pergi ke Gunung Kawi. Mereka rela berkorban. Padahal sudah tahu itu satu pengorbanan harus terjadi. Tapi mereka kenapa mereka berani ya? Demi untuk sementara. Memang kenyataannya setan bisa memberi. Saya tahu setan bisa memberi kekayaan seketika. Ada banyak orang pesugihan yang datang ke Gunung Kawi. Mereka mempunyai usaha yang ramai, laris manis, saudara. Itu terjadi, saudara. Saya bukan fitnah, bukan apa, saudara. Ini betul-betul terjadi karena kuasa kegelapan. Restorannya ramai luar biasa, saudara. Sangat ramai. Belum buka pun sudah digerutuk orang. Belum hal-hal yang lain, saudara. Mereka meminta kepada kuasa-kuasa gelap, minta pada iblis untuk memberikan kekayaan. Walaupun mereka tahu, kaya apapun mereka pasti mati lah. Gak mungkin kaya dibawa sampai mati, kayaknya sampai dibawa. Mereka tahu itu sementara, tapi mereka mengejar sementara itu dengan sangat mengorbankan apa-apa. Padahal ini pengharapan kekal. Mereka seringkali mengabaikan, seringkali acuh-acuh, ada urusan itu nanti. Saudara, inilah kenyataan-kenyataan di dunia, saudara. Pengharapan sementara itu luar biasa dikejar, tapi pengharapannya kekal diabaikan, saudara. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, memang kita punya pengharapan di dunia, bagaimana semaksimal mungkin kita bekerja dengan cara-cara yang baik. Dengan tujuan supaya kami tidak kekurangan keuangan. Memang uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang maksud saya bekerja dengan apa adanya. Dengan cara-cara Tuhan. Walaupun sedikit penghasilannya. Dulu dengan cara-cara duniawi kita untung misalnya 1 M, 1 bulan. Tapi dengan cara-cara Tuhan kita sederhana lah, kita apa adanya. Mungkin untung cuma 10 juta. Tapi dua-duanya kan sama-sama hidup. Dengan 10 juta pun aku bisa hidup. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya tidak masalah, saudara. Kalau kita nikmati dengan baik. Itu maksud saya. Harus ada satu keseimbangan. Jangan sampai mengorbankan satu mengorbankan yang lain. Kita bekerja dengan logika, dengan usaha yang keras, dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan strategi yang baik, dengan kemauan yang baik, semua dilakukan dengan baik-baik semua. Administ terserah Tuhan. Keuntungan berapa Tuhan berikan kita terima. Walaupun dengan cara-cara begitu keras. Mereka dengan cara-cara yang enak, santai-santai, mereka mendapatkan begitu banyak. Saudara ngapain iri? Tidak perlu iri dengan hal-hal demikian. Dikatakan dalam kitab mana dengan lebih baik makan sekerat roti daripada memakan begitu banyak tabak Kristus. Itu adalah Alkitab. Lebih baik kita makan secara sederhana dengan apa adanya. Nggak mungkin kekurangan anak Tuhan. Jadi persoalan itu kita serakah. Kita cinta pada mamon. Kita malah beli-belikan soal kalau tidak naik apa, tidak enak. Siapa bilang naik mobil kecil-kecil, mobil saya Karimun, tidak ada masalah bagi saya. Saya nikmati dengan baik, tidak kehujanan, kok sama-sama tidak kehujanan. Sama-sama sampai. Ya cuma sedikit kenyamanan. Tapi kenapa kalau kenyamanan itu kita kejar dengan cara-cara tidak baik? Puji Tuhan kalau saya punya hal-hal seperti itu, tapi dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ini namanya pengharapan. Saudara, pengharapan apa kita harapkan dalam Kristus Yesus, saudara? Kita pada waktu kita meninggal dunia, saudara. Itulah manisnya kekristenan, saudara. Tidak ada satu orang pun menjamin kita masuk ke surga selain pada Kristus Yesus.
Dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Bayangkan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Soal pada waktu saudara meninggal dunia, saudara akan ditanya berapa pabrikmu, berapa uangmu, dan ditanyakan imanmu, kebenaranmu, sikapmu, kehidupanmu, tingkah lakumu, etikamu. Bukan masih kekayaan. Itu Amsal 11. Terbandingkan dengan Lukas 12, 16, 21, lihat sendiri. 1 Yohanes 2, 17, Pengkhotbah 2, 11b. Semua itu di dunia sia-sia. Yang menjadi persoalan kita pengharapan itu di dunia atau di surga, sebagai anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Tanpa Kristus tidak akan ada orang sampai kepada Bapa di surga. Hanya melalui Dia. Hanya Kristus adalah pengharapan yang sejati dan kekal. Di dunia ini tidak punya pengharapan. Pengharapan yang semu saudara dapatkan. Saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 31, saudara baca dalam kitab Kejadian. Di situ dikatakan sungguh amat baik. Setelah Tuhan menciptakan manusia. Artinya kenapa Tuhan menekan sungguh amat baik? Artinya Adam dan Hawa itu punya hubungan yang baik dengan Allah. Manusia tidak punya penderitaan. Karena hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan begitu baik. Tapi kalau saya membaca dalam Kejadian 3, saudara, di mana dosa itu mulai masuk ke dalam diri Adam dan Hawa, akibatnya apa, saudara? Putus hubungan dengan Allah karena dosa. Adam dan Hawa berdosa. Kita semua turunan Adam dan Hawa. Adam berdosa, semua manusia berdosa. Sehingga hubungan manusia itu putus dengan Allah karena keberdosaan. Pertengkaran terjadi antara manusia, saudara. Adam melemparkan kesalahan itu pada Hawa. Kenapa engkau Adam memakan buah itu? Itu Hawa perempuan yang kau tempatkan itu menyuruh aku. Pada waktu Hawa ditanya, itu ular yang membujuk aku. Kain membunuh Habel karena tidak terima, karena iri hati. Muncul di situ sifat-sifat keberdosaan karena dosa Adam muncul. Penderitaan masuk ke dalam dunia karena dosa Adam. Baik secara batin, ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir itu muncul setelah dosa itu masuk. Maupun secara fisik, ada penyakit, ada kemiskinan, bahkan ada kematian di sana akibat dosa Adam dan Hawa. Saudara, Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita. Setelah kita jatuh masuk dalam dosa Adam. Gara-gara satu orang semua manusia berdosa semua. Tapi juga gara-gara satu orang datang ke dunia, Yesus Kristus, manusia bisa diampuni dosanya. Dan saudara-saudara mestinya masuk pada jurang neraka akibat dosa Adam dan Hawa. Dengan masuknya anak Tuhan, anak tunggal Bapa, menjadi manusia, datang ke dunia sebagai Natal, dia rela di kayu salib. Semua dilakukan untuk menebus dosa saudara saya yang tidak mungkin saudara lakukan akibat dosa Adam. Kristuslah satu-satunya pengharapan kita. Saudara baca dari Yesaya 8:23a tadi, 23b, saudara baca 9 ayat 1, dia adalah pemerintahan. Katakan coba 9-nya, kita lihat juga. Seorang putra, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemilik ada di atasnya, dan nama disebutkan penasihat Allah. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Disitulah kita punya harapan Raja damai. Mengapa keadaan penderitaan tanpa harapan bisa berbalik? Jawabnya ada dalam Yesaya 9:5. Karena seorang telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Itulah pengharapan kita. Dari dosa Adam dan Hawa kita tidak punya pengharapan. Tapi dengan Yesaya 9:5 kita punya pengharapan karena seorang anak telah lahir ke dunia. Yaitu Natal yang kita peringati. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini telah menunjukkan pada kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Alias Natal. Natal memberikan pengharapan. Sehingga kita punya pengharapan karena Kristus.
Jadi kalau dikatakan bahwa Natal memberikan pengharapan, ingat, Natal juga tidak pernah bisa dipisahkan dengan Jumat Agung dan Paskah. Yang saya katakan beberapa rekaman yang lalu, antara perayaan Natal dan perayaan Paskah dan Jumat Agung itu harus seimbang. Jangan perayaan Natal dibesar-besarkan, tapi perayaan Paskah diabaikan, bahkan ada gereja tidak ada. Jumat Agung sekedar Jumat Agung tidak memperingati. Padahal ini Natal itu tidak bisa dipisahkan Jumat Agung dan Paskah. Manusia datang ke dunia, Allah datang ke dunia sebagai manusia. Kalau Allah tidak pernah mati, percuma kita punya Allah. Kalau Allah kita tidak bangkit, percuma kita punya Allah yang tidak bangkit. Allah kita justru datang ke dunia dengan satu misi, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia hidup lagi, dia naik ke surga dan terus melahirkan Allah. Itu Allah kita. Kita lihat bahwa dosa yang menyebabkan kekacauan, penderitaan dan keadaan tanpa harapan. Jadi dosa itu harus dibereskan. Harus, saudara. Roma 6 ayat 23, Kejadian 2, 16, 17. Dikatakan upah dosa ialah maut. Sedangkan Allah kita tidak bisa mati. Bagaimana kita lihat upah dosa maut itu harus dibayar dengan kematian. Sedangkan Allah kita tidak bisa mati. Jadi Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Itu pengertian Natal sesungguhnya. Upah dosa itu yang mau dibayar dengan maut. Untuk dibayar maut itu Allah harus mati. Dan Allah tidak pernah bisa mati. Bagaimana caranya? Yaitu Allah menjelma menjadi manusia untuk mati menebus dosa saudara saya. Karena maut dibayar dengan maut, saudara. Yesus datang ke dunia berkali-kali saya katakan dengan kelahiran Natal ini, dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Setelah Yesus mati, dia lalu bangkit pada ketiga untuk menunjukkan kemenangannya atas setan, dosa, dan maut. Dibayar lunas. Melalui semua itu, Yesus membereskan dosa itu, Yesus naik ke surga untuk menyediakan pengharapan dan tempat di surga, itu dalam Yohanes 14 ayat 33, keselamatan bagi manusia yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, baru saudara mendapatkan satu pengharapan yang kekal, yaitu di surga. Di surga ada tempat orang yang percaya. Hanya orang yang percaya bisa menempati kerajaan surga. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia menempati satu tempat di seberang, yaitu kerajaan neraka. Pilihlah. Sudah ada keputusan apa yang saudara ambil, saya beritakan firman ini. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pengharapan. Saudara punya pengharapan yang kekal, yaitu saudara di surga, kelak saudara setelah meninggal dunia. Atau saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak punya pengharapan apa-apa. Saudara mati, saudara akan masuk pada jurang neraka, dan ini dua-duanya selama-lamanya. Unlimited. Tidak terbatas. Saudara, Alkitab, firman Tuhan menyebut Kristus sebagai pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus pengharapan kita. Itu adalah 1 Timotius 1. Kolose 1 ayat 27b. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Coba saudara baca Kolose 1:27b, 1 Timotius 1 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan Kristus adalah pengharapan. Tidak dikatakan Kristus membawa atau memberikan pengharapan. Ini beda. Agama yang membawa damai, membawa pengharapan. Dikatakan Kristus adalah pengharapan. Tidak pernah dikatakan Kristus membawa pengharapan. Beda kata-kata ini. Karena akan mengatakan akulah pengharapan. Bukan akulah yang membawa pengharapan, enggak. Karena dia sedia pengharapan. Sehingga hanya melalui Yesus Kristus lah ada pengharapan.
Ini beda dengan agama lain yang tidak pernah satu tokoh pun mengatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Nanti akan saya khotbahkan. Tidak satu pun tokoh agama lain yang berani mengklaim bahwa akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah pengharapan. Tidak ada. Tapi dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 1, Kolose 1:27, B2 itu mengatakan Kristus adalah pengharapan. Bahwa Kristus bukan pembawa harapan, tapi dia adalah pengharapan itu sendiri. Kita hanya menerima pengharapan melalui Yesus Kristus. Tapi dikatakan Kristus pengharapan. Ini artinya menerima Kristus sebagai menerima pengharapan. Menolak Kristus berarti saudara menolak pengharapan. Karena Kristus adalah pengharapan. Saudara terima Kristus, saudara punya pengharapan. Saudara menolak Kristus, saudara tidak punya pengharapan. Karena dikatakan Kristus adalah pengharapan. Puji Tuhan. Kita memasuki pada bulan Natal. Saudara. Natal sudah ada dan faktanya sudah ada. Sejarah mengatakan Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib. Puji Tuhan, Kristus sudah datang. Banyak orang mempersoalkan kelahirannya. Tidak peduli saya apa, saya sudah saya khotbahkan. Banyak mengatakan kapan lahirnya macam-macam kok mengerti Kristus. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah fakta bahwa Yesus Kristus sudah datang. Sebagai pengharapan bagi manusia yang percaya, termasuk saudara dan saya, apakah saudara betul-betul meyakini kepercayaan itu, saudara? Saudara yang terakhir, saudara. Tanggapan apa yang harus kita berikan? Respon apa yang saudara lakukan setelah saudara menerima pengharapan itu? Saudara sadarilah bahwa saudara adalah orang berdosa yang membutuhkan Kristus sebagai penebus dosa. Kalau orang mengatakan saya sudah perfeksionisme, saya tidak pernah berdosa, bahwa itu suatu kamuflase topeng. Saudara pada saat saya mengatakan saya tidak pernah berdosa, itu menandakan saudara tidak pernah butuh Kristus. Kalau saya menyadari bahwa diri saudara orang berdosa, justru itu sudah perlu Yesus sebagai penebus dosa dan saya. Matius 9 ayat 12-13, saudara. Kalau saudara merasa diri baik, saudara tidak akan merasa butuh seorang juru selamat. Atau Kristus juga tidak datang untuk saudara. Karena saudara sudah mengatasi sendiri. Dan persoalannya saudara, dosa tidak pernah saudara bisa atasi. Sampai kapanpun dosa tidak pernah diatasi. Hanya melalui Yesus Kristuslah dosa itu diatasi. Karena dia adalah juru selamat kita. Setelah kata-kata dosa, saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, saudara, ayat 10, saudara, ini dikatakan hamartia. Hamartia itu dalam hurufiahnya itu, ini kita bicara dosa dulu ya. Setelah kita membaca Yohanes 1 ayat 8, 9, dan 10, itu dosa dalam bahasa Yunani itu hamartia. Hamartia itu artinya missing of target, bahasa Inggrisnya itu luput dari sasaran. Itu dosa. Luputnya itu sedikit atau banyak, saudara. Tetap namanya dosa. Karena dosa itu luput daripada sasar Allah. Luput daripada standar Allah. Dan standar Allah itu tidak pernah saudara capai. Tidak ada satu orang pun bisa mencapai target Allah. Karena Allah kita Allah sempurna. Kita tidak sempurna. Sehingga dosa itu meleset sedikit, utai cuma titik dosa, tetap dosa. Aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah menipu. Tapi sedikit gosip saja, sasarnya luput sedikit, tetap itu dosa. Seperti maksud saya. Saudara membunuh, berzina, macam-macam, saudara banyak tidak luput dari sasar yang banyak, itu pun tetap dikatakan dosa. Jadi dosa besar, dosa kecil adalah sama-sama dosa. Bukan berarti kalau dosa kecil, dosa besar sama-sama. Ya gitu lebih baik kita dosa besar. Tidak bisa gitu. Alkitab tidak bisa dibegitukan. Tidak bisa tafsirkan demikian. Juga hukumannya pasti berbeda. Makin dosanya besar, hukumannya makin berat. Dosa kecil mungkin sekitar gosip, saya katakan dosa hanya sementara.
bisa saudara alami. Kalau dosa sudah begitu berat, yang saya katakan adalah apa yang dikerjakan dosa itu dosa seumur hidup, saudara. Efek dosa itu seumur hidup. Jangan main-main, oh kecil, besar ya dosa. Enggak, Tuhan itu juga Allah Maha Adil. Sudah berdosa sesuatu yang begitu jahat di mata Tuhan yang besar, efek dosa juga makin seumur hidup. So, jangan main-main dengan hukum Tuhan. Maksud saya dosa itu luput dan semua orang tidak pernah tepat sasaran. Karena targetnya luar biasa tingginya. Katakan kesalehanmu seperti kain kotor. Bayangkan Tuhan, targetnya Tuhan seperti itu. Dibayar kesalehan itu seperti kain kotor. Siapa bisa mentarget seperti nggak ada. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, tetap kita tidak akan mampu mengatasi dosa selain pada terima Yesus. Dalam Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, jangan pernah menunda dalam mengikut Kristus. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan. Cepat-cepatlah terima Yesus sebelum saudara terima Yesus. Jikalau saya berkhotbah, kebetulan ada yang belum terima Yesus, dalam melalui khotbah saya ini cepat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum saudara terlambat. Jangan pernah menunda hal ini. Saudara tidak tahu kapan matinya, kapan dipanggil Tuhan, tiba-tiba mendadak saudara dipanggil Tuhan tanpa Kristus. Bayangkan saudara, itu ada di dalam jurang neraka yang begitu luar biasanya. Apakah saudara itu yang diharapkan oleh saudara saya? Bagaimana dengan saudara punya suami, punya istri, punya anak, punya mertua, punya mama, orang tua, punya saudara, punya tetangga, punya teman. Bagaimana saudara mereka belum mengenal Tuhan Yesus? Apakah saudara tidak merasa kasihan pada mereka? Mereka meninggal tanpa Kristus. Mereka ada dalam jurang neraka yang begitu dalam dan selama-lamanya hukuman itu terjadi. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang cinta pada Tuhan dan mengasihi sama manusia, saudara mau tidak mau saudara harus menginjili mereka yang belum mengenal Tuhan. Entah dengan cara jalan apa saudara berdoa pada Tuhan, supaya Injil bisa sampai pada suami, pada istri, pada anak, pada mertua, pada teman sekantor, teman siapapun yang saudara hadapi. Saudara merasa terbeban, kasihan orang yang belum mengenal Kristus. Dan saudara sudah menikmati kasih Kristus secara cuma-cuma. Penginjilan harus jalan sepanjang hidup saudara. Melalui saudara bicara, melalui tingkah laku saudara, melalui etika saudara, melalui pekerjaan saudara, melalui rumah tangga saudara, melalui sikap saudara, semua itu menunjukkan Injil. Nah, sekali-kali katakan orang sudah mengenal Kristus, pasti ada buah itu nampak. Tidak mungkin tidak nampak, dan buah itu terlihat orang. Oh, ini orang Kristen. Saya pernah ada seorang pendeta yang bercerita pada saya pada waktu dia bicara mengenai kejujuran. Kita harus menjadi anak Tuhan yang begitu baik. Saudara tahu pendeta itu pergi ke supermarket, saudara. Membayar di kasirnya, saudara. Ini cerita dia pada waktu ada kebaktian. Setelah dia bicara kejujuran. Dia ada di kasir pada supermarket itu karena dia tidak tahu siapa yang ada di supermarket. Dia menyerahkan uang 100.000, dikembalikan kira-kira 400.000. Dikembalikan saudara, sama kasir. Kaget pendeta. Nggak tahu saudara, dipegang aja, saya dia hitung-hitung loh. Kok lebih, kira-kira 10.000, ternyata ratusan. Saya kaget. Baru saja bicara kejujuran. Itulah cara kerja Tuhan. Saudara bicara apa dengan khotbah ini? Pedang bermata dua itu masuk ada di saudara saya. Maka itu kalau saya khotbah dengan keras gitu, dipikir saudara enak. Saya ini termasuk serangan setan yang begitu luar biasa. Bisa berbagai macam cara karena saya khotbah, saya keras sekali. Menegur orang tuh. Kalau menindakbobokkan orang, tidak pernah setan melawan. Tidak pernah setan memberikan suatu cobaan-cobaan. Kalau saya bicara dengan suatu keadaan yang apa adanya dan murni, setan tidak akan pernah tinggal diam. Pendeta tuh bicara kejujuran. Seketika itu juga sorenya dia pergi ke supermarket. Dia dikasih cobaan, dia diberikan uang lebih daripada murni. Dia ingat pada khotbahnya dia dari pagi.
Dia kembalikan pada kasirnya, ini lebih uangnya. Apa yang terjadi? Memang saya sengaja, Pak. Saya tadi jemaat Bapak yang tidak tahu, itu ada retreat, saudara semua tidak tahu jemaatnya dia. Tadi Bapak tadi pagi bicara kejujuran. Saya tes hari ini, sore ini, apa Bapak memang ada kejujuran. Saudara, itulah fakta. Hati-hati dengan ucapan-ucapan. Yang betul-betul harus saudara terapkan untuk menghidupi daripada khotbah itu. Begitu khotbah dikeluarkan dengan keras sekali, di situ setan tidak pernah tinggal diam. Dia akan bekerja demikian rupa untuk menghancurkan saudara saya. Umpama tadi pendeta tadi, oh, ini 400 enak, tidak tahu semua, tidak tahu, tapi tidak tahu. Jalan aja keluar. Itu ada orang tahu, kasir itu orang yang baru mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ini sikap hati-hati. Untuk betul-betul saudara memiliki pengharapan. Saudara terima anugerah keselamatan melalui Natal. Beritakan itu pada orang lain. Charles Spurgeon itu mengatakan suatu kalimat yang begitu indah. Ini bahasa Inggrisnya akan saya terjemahkan ya. Dia menyanyikan bahasa Inggrisnya, I will not believe that you have taste of the honey of the gospel if you can eat it all yourself. Bahasa Inggrisnya, saudara, aku tidak akan percaya bahwa engkau sudah mengecap madu Injil jika engkau bisa memakan sendiri semuanya. Maksudnya baca seperti mengatakan, saya nggak percaya kamu sudah menikmati madunya, nikmatnya Injil. Kalau saudara nikmati sendiri itu, berarti saudara tidak pernah menikmati madunya Injil. Itu secara langsung mengatakan, kalau kamu menikmati madunya Injil, enaknya Injil, saudara pasti berikan pada orang lain. Itu istilah Charles Spurgeon mengatakan, tidak mungkin orang sudah mengecap enaknya Injil, manisnya Injil, nikmatnya menerima Kristus, saudara tidak pernah memberitakan pada orang lain, dia ragu-ragu sudah terima apa enggak. Itu maksud Charles Spurgeon. Jadi kalau saudara sudah terima pengharapan dari Kristus sebagai Natal, saudara mau tidak mau saudara punya suatu kerinduan untuk memberitakan pada orang lain, merasa saudara kasihan dan belas kasihan itu muncul dalam diri saudara saya karena Roh Kudus bekerja. Saudara, dalam kesimpulan khotbah siang ini, saudara, Natal adalah pengharapan bagi orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya tidak akan pernah punya pengharapan. Kedua, saudara, berita Injil harus lengkap. Kedatangan Yesus untuk menebus dosa manusia, jika dia datang ke dunia dengan Natal yang kita rayakan, dia akan mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Itulah Injil yang lengkap, saudara beritakan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Zaman apapun, modern apapun, postmodern apapun, saudara tidak pernah peduli. Injil tetap Injil. Saudara tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Dengan modernisasi, dengan AI, dengan macam-macam, saudara, tidak peduli apapun keadaan modern. Tapi Injil tetap diberitakan dengan apa adanya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, jangan pernah menunda dalam menerima Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya. Karena saudara tidak tahu kapan saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Beritakanlah Injil seolah saudara besok mati. Makanya kalau saya diberikan tugas untuk merekam ini, saya cepat-cepat selesaikan. Ditunda-tunda, siapa tahu besok mati. Sudah ada kesempatan lagi. Kemarin saya jumpa dengan teman saya Zoom, saudara. Kemarin malam saya di WA sama dia secara pribadi. Gak pernah terjadi di Zoom itu dia WA saya pribadi. Dia WA secara pribadi pada saya, dia menunjukkan flyernya untuk kemarin pagi. Kemarin pagi dia mengatakan, tolong Pak Liman tanggal 3 kemarin. Tanggal 3 itu saya akan khotbah jam 7 pagi.
Istilah kasarnya dia kepingin satu hadir. Karena orang tuh sering tanya sama saya, diskusinya panjang sekali kalau tanya. Cukup tua orangnya, tapi dia berani bertanya. Dia tidak peduli tua kalau dia tanya sama saya, teleponnya panjang sekali kalau dia tanya. Dan kemarin tanggal 3 tuh istilah kasarnya tolong Pak Liman hadir loh. Di Zoom kemarin jam 7 tuh. Saya ngantuk loh kemarin jam 7 karena saya kemarin malam tidurnya saudara. Sehingga jam 7 saya tidak bisa bangun sehingga kelewatan saudara. Tahu jam 8 saudara saya dapat kabar dia mati. Aduh begitu saya dapat kabar dia mati saya merinding. Aduh Eman ya. Dia mungkin mengajak saya terakhir untuk berdiskusi mengenai Alkitab. Saya lewatkan begitu aja. Saya tidak menghargai dia tidur. Akhirnya jam 8 meninggal dunia. Setelah dia Zoom itu berkhotbah seperti saya ini, setelah saya rekaman 1 jam mati. Itu terjadi pada dia. Saudara, kita tidak bisa menunda. Saudara. Berita Injil, mau terima Injil tidak bisa ditunda. Kita nggak tahu loh kapan kita mati, nggak ngerti. Saudara. Semua nggak ngerti. Saudara. Tiba-tiba Zoom anak-anak Zoom 1 jam mati. Saudara. Sampai mengira, saudara. Saudara, ini gambaran bahwa saudara menikmati Natal dengan serius. Saudara. Mencintai Tuhan seolah saudara, kapan lagi kita berbuat sesuatu yang baik pada Tuhan? Kalau besok saya dipanggil Tuhan. Itu hari demi hari saudara terapkan. Sehingga tidak ada satu dalam pikiran saudara katakan, kata Paulus, tidak ada satu pun tidak tergantung pada Tuhan. Karena kita semua itu mutlak tergantung pada Tuhan. Sehingga saudara setiap bangun tidur, saudara betul-betul berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu. Tolong mampukan aku. Tolong kuasai aku. Sehingga kehidupan saudara makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Dalam firman Tuhan yang menjadi pengharapan ini, menjadi kekuatan bagi saudara saya. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di tengah-tengah saudara menderita apapun, tetap ada pengharapan. Karena Kristus adalah pengharapan itu sendiri. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kita bisa memberitakan firman Tuhan mengenai Natal, bagaimana Natal adalah pengharapan. Pengharapan yang betul-betul fakta. Dan pengharapan itu tidak pernah berbohong. Tuhan sekali berjanji dia tidak akan pernah meleset. Pengharapan di surga ada pengharapan yang nyata setelah kita meninggal dunia. Terima kasih Bapak. Berkatilah Tuhan acara ini Tuhan supaya banyak menjadi berkat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.